terkait PLTS yang digunakan pada Smart Hydroponic Controller ini. Untuk PLTS itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah modul PLTS itu sendiri. Di sini kami menggunakan 3 buah modul PLTS dengan total watt peak-nya 300 watt peak. Kemudian kami hubungkan menggunakan kabel ke panel dan ke aki yang akan digunakan untuk menyimpan hasil panen sel surya. Berikut ini adalah aki yang kami gunakan dengan jenis VRLA. Aki ini menggunakan kapasitas 40 Ah 12 volt. Kemudian bagian berikutnya dari PLTS adalah di sini ada device MPPT atau Maximum Power Point Tracking. Alat ini berfungsi untuk mencari titik maksimum dari perolehan penyinaran matahari yang nanti akan digunakan untuk mengecas aki yang tadi sudah kami jelaskan. Kemudian bagian berikutnya adalah di sini ada MCB DC yang akan memutus dan menghubungkan modul PLTS dengan sistem MPPT. Kemudian juga terdapat fuse atau string ya, jadi kami menggunakan double protection. Kemudian di sini ada inputan MCB DC untuk meng-on-kan sistem PLTS. Kemudian di sini juga kami menggunakan SPD atau Surge Protection Device yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir kerusakan akibat sambaran petir. Di sini kami menggunakan SPD yang jenis DC. Dan di sini ada MCB AC yang berfungsi untuk backup power ke PLN. Dan di sini ada MCB untuk beban, yaitu powernya AC. Di sini merupakan satu kesatuan daripada sistem ATS atau Automatic Transfer Switch, karena kami menggunakan power primary-nya menggunakan PLTS, dan jika PLTS tidak bisa backup maka akan masuk PLN secara otomatis. Jadi menggunakan double power protection serta double power source. Di sini juga terdapat ada SHC ya, atau microcontrollernya, Smart Hydroponic Controller. Di sini ada input analog dan ada output digital. Di sini juga kami menyediakan atau kami memberikan LVD atau low voltage disconnect yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan inverter AC jika baterainya sudah berkurang maka inverternya mati, dan jika tegangannya memadai maka inverternya hidup gitu. Dan karena kami menggunakan sistem ATS, jika inverternya hidup, inverter PLTS hidup, maka semua sumber tegangan berasal dari PLTS. Dan jika inverter PLTS-nya mati, dalam arti misalkan baterainya habis atau lain sebagainya, maka akan changeover ke sumber dari PLN seperti itu. Di sini juga terdapat sensor TDS meter dan sensor pH meter sebagai sensor analog input. Dan di sini terdapat indikator, yaitu indikator merah menandakan bahwa PLTS sedang on, menandakan bahwa source-nya dari PLTS, hijau menandakan sistem running, dan kuning menandakan PLN yang sebagai
power source-nya. Kita akan mencoba sistem PLTS pada SHC ini. Yang pertama, semua MCB dan protection dalam keadaan off dan baterai tidak dicas oleh PLTS modul. Pertama, saya akan menghidupkan connection antara modul PLTS ke baterai sehingga baterai akan mengecas. Saya akan hidupkan terlebih dahulu untuk MCB DC-nya. Maka tampak di sini bahwa baterai sedang dicas dengan adanya indikator dari matahari menuju baterai seperti ini. Kemudian misalkan kita menggunakan power dari PLTS, maka saya akan menghidupkan power PLTS terlebih dahulu dengan menghidupkan MCB DC yang siap ke beban. Diindikasikan dengan ATS memilih untuk PLTS karena PLTS sudah hidup. Kemudian saya akan hidupkan beban. Maka beban akan hidup dan lampunya berwarna merah dan sistem running sedang menyala. Kemudian misalkan saya masukkan source AC juga, jadi sekarang standby ada PLTS on dan AC on. Maka dia tetap source-nya dari PLTS karena primary-nya adalah PLTS. Nah, misalkan PLTS-nya off, misalkan baterainya habis atau kondisi mataharinya kurang, maka sistem ATS akan beralih ke source PLN. Saya akan demokan, misalkan PLTS-nya mati. Nah, maka sekarang sistem di backup oleh PLN dengan indikator lampu hijau menyala, sistem running, dan lampu kuning menyala. Jadi untuk sistem SHC ini, untuk source powernya sangat bisa diandalkan. Demikian sistem running seterusnya berdasarkan kedua power source tersebut, yaitu PLTS dan PLN. Untuk primary source-nya adalah PLTS dan secondary power source-nya adalah PLN. Perkenalkan, nama saya Tangguh Wicaksono, saya instruktur kejuruan teknik listrik BPKJP Serang. Saya akan menjelaskan terkait dengan pengoperasian Smart Hydroponic Controller melalui aplikasi yang sudah terinstall di smartphone kita dan melalui Human Machine Interface yang sudah terpasang di Smart Hydroponic Controller kita. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terkait dengan perangkat yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan 4 buah inputan. Yang pertama adalah sensor TDS, yang kedua adalah sensor pH, yang ketiga adalah sensor temperatur, dan yang keempat adalah load sensor. Masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. TDS sensor untuk mengukur kadar ppm yang ada di dalam air, kemudian pH untuk mengukur tingkat keasaman air, kemudian temperatur untuk mengukur suhu yang ada di dalam air, kemudian load sensor untuk mengukur ketinggian air yang berada di dalam tandon. Kemudian kita menggunakan 8 buah output, terdiri dari 1 buah output untuk
mengaliri hidroponik kita yang kita sebut dengan feed pump. Kemudian ada pH down, ada pH up, kemudian ada nutrisi A pump, ada nutrisi B pump, kemudian ada fan untuk mendinginkan air yang ada di dalam tandon, kemudian terakhir ada SOP atau solenoid valve untuk mengisi tangki nutrisi apabila dalam keadaan kurang atau kosong, sehingga tandon tetap terisi. Nah, kita bisa lihat di sini sambungannya ya. Panel kita sudah terkoneksi dengan sensor-sensornya, kemudian sudah terhubung ke smart hydroponic controller kita. Kemudian smart hydroponic controller kita juga sudah terhubung ke access point, yang mana access point ini akan menampung database dari smart hydroponic controller kita, sehingga kita dapat mengoperasikannya melalui smartphone kita di mana saja dan kapan saja selagi masih terhubung ke internet. Baik, bisa dilihat ya tampilannya di sini. Saya akan melihatkan aplikasi kita. Nah, terdapat 8 buah tombol dan 4 buah pembacaan sensor. Yang mana pembacaan sensor ada temperatur air, float sensor, TDS sensor, dan pH sensor. Kemudian untuk switchnya kita memiliki switch feeds, PHU, PHD, Nutri A, Nutri B, Steer, Fan, dan SOV. Yang mana apabila kita mengoperasikannya akan langsung terhubung ke database dan akan langsung dieksekusi oleh smart hydroponic controllernya. Saya akan mencontohkan atau mendemonstrasikan bagaimana pengoperasian aplikasi. Berikut saya contohkan, saya akan mematikan feed pump atau pompa yang akan mensirkulasi nutrisi ke tanaman hidroponik. Seperti yang terlihat bahwasanya di sini feed pump bernilai 1, artinya pompa hidup. Kita lihat bahwasanya tanaman hidroponik teraliri oleh nutrisi. Kemudian kita akan coba matikan feed pump. Maka SHC akan mengeksekusi program untuk mematikan pompa feed pump sehingga feed pump akan mati. Oke, bisa dilihat di sini air mati dan di aplikasi juga bernilai 0, tandanya mati. Kemudian kita hidupkan kembali feed pump, maka pompa akan kembali mengaliri tanaman hidroponik. Baik, terlihat ya, pompa sudah menyala kembali. Tangki nutrisi kita juga dilengkapi dengan kipas exhaust atau pembuang udara panas di dalam tangki nutrisi agar menjaga tangki nutrisi kita air berada di suhu yang standar atau di bawah 30 derajat Celcius. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana menyalakan fan kita yang berada di tangki nutrisi. Seperti yang dilihat di aplikasi, untuk fan itu kita nyalakan, maka fan akan menyala seperti yang terlihat. Kemudian kita akan mencoba untuk mematikan fan dengan cara menekan tombol di aplikasi. Kita matikan, maka fan akan mati. Dan kita bisa lihat juga air di dalam tangki berada di suhu 28,5 derajat Celcius. Kita bisa lihat fan kita mati, sudah mati. Kemudian kita nyalakan kembali. Kita nyalakan, maka fan akan menyala. Baik, fan-nya sudah menyala. Bisa kita lihat kembali. Sehingga tangki kita dalam keadaan suhu yang standar. Baik, di bagian bawah tanaman hidroponik terdapat 3 buah kontainer berisikan nutrisi A, nutrisi B, dan cairan pH down. Yang mana cairan ini masing-masing akan aktif apabila
parameter yang kita setting sudah terpenuhi. Contohnya, apabila tangki kita nilai kadar ppm-nya di bawah 700, maka pompa nutrisi A dan nutrisi B akan aktif, sehingga akan melakukan dosing nutrisi ke tangki, sehingga tangki kita selalu berada di range ppm 700 sampai dengan 1000 ppm. Kemudian apabila pH di dalam tangki kita bernilai lebih dari 7, maka pompa pH down akan melakukan dosing ke tangki, sehingga tangki kita selalu berada di bawah kadar pH 7. Di sini saya akan membandingkan nilai pembacaan sensor Smart Hydroponic Controller untuk sensor TDS dan sensor pH, apakah sesuai dengan pengukuran yang dilakukan secara manual menggunakan TDS meter dan pH meter yang sudah terkalibrasi. Baik, terbaca 955 ppm dengan temperatur 28,6 derajat Celcius. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang berada di aplikasi. Di aplikasi saat ini terbaca 951 ppm dengan suhu 28,5 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai kadar pH di dalam tangki nutrisi kita. Pada aplikasi saat ini pH sensor mendeteksi pH sebesar 7,1. Baik, terbaca oleh pH meter sebesar 7,1, 7,2. Baik, di dalam tangki nutrisi juga terdapat satu buah pompa yang berfungsi untuk mengaduk cairan nutrisi agar nutrisi dapat tercampur dengan optimal. Di sini kita lihat di aplikasi bahwasanya setir pump dalam posisi mati. Kita dapat menghidupkannya dengan cara menekannya saja. Maka setir pump akan menyala. Baik, setir pump sudah menyala. Kemudian di bawah tanaman hidroponik juga terdapat sebuah kontainer yang berisikan air baku yang berfungsi sebagai air cadangan apabila tangki nutrisi kita kekurangan air. Tangki nutrisi kita sudah dilengkapi dengan float sensor atau sensor ketinggian air, sehingga apabila tangki kita kekurangan air, maka pompa SOV akan melakukan pengisian air dari kontainer air baku ke tangki nutrisi kita. Seperti itu. Baik, demikianlah uji coba Smart Hydroponic Controller menggunakan smartphone dan menggunakan inbound machine interface. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Sarif. Saya dari Rian Farm, petani hidroponik di Kota Serang. Nah, di sebelah saya ini ada yang alat bernama Smart Controller Hidroponik. Smart Hydroponic Controller ini sangat membantu petani dalam berbudidaya tanaman hidroponik, khususnya dalam pengontrolan nutrisi dan pemberian nutrisi secara otomatis, serta melihat kondisi air nutrisi secara real time yang dapat meningkatkan produksi dalam hal kualitas dan kuantitas produksi. Untuk kelebihannya, alat ini bisa menghemat waktu kita sebagai petani hidroponik dan mengefisiensi tenaga kerja, serta menghemat biaya listrik dan mengontrol air nutrisi secara real time dan bisa di mana saja.
Harapannya semoga alat ini dapat dikembangkan secara lebih luas dan bermanfaat untuk petani hidroponik dalam hal berbudidaya tanaman. Terima kasih.